Sahabat sekalian, Al-Quran itu bagaikan lautan dalam. Bagian permukaannya nampak begitu mempesona. Jutaan umat manusia pun datang menyapa. Lain tepian, lain tengah lautan. Tak semua orang yang berada di tepian memiliki keberanian untuk mengarungi samudra lepas. Walau berjuta spesies ikan melambaikan tangan menawarkan aroma yang teramat lezat dirasa. Pun demikian halnya para pemberani yang berjibaku mengarungi samudra lepas. Hanya sebagian saja yang merindu pancaran cahaya di kedalaman lautan yang menawarkan beragam pesona dan menakjubkan. Hatta kerang mutiara pun melambai tangan para penyelam agar segera datang menghampiri. Seperti itulah Al-Quran. Miliaran umat begitu terpesona lapis permukaan ayat-ayat suci, hingga ia tak kuasa melangkah untuk mengarungi samudra Al-Quran yang nampak seolah menakutkan. Walau 1001 makna nan indah melambaikan tangan dari kejauhan. Para pengkaji Al-Quran yang telah berani melangkah mengarungi samudra makna, tidak semuanya mau menyelami kedalaman samudra Al-Quran untuk menemukan butiran-butiran mutiara ayat suci. Karenanya, sebagian ulama membagi Al-Quran menjadi 3 bagian. Lapis luar, lapis dalam, dan lapis inti yang menuntut umat Islam untuk mendekatinya dengan 5 dimensi pembacaan: tadarus, tartil, tilawah, tadabur, dan kiroah. Ya, kelima istilah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya internalisasi nilai-nilai Al-Quran agar mewujud dalam tindakan. Walau pada tataran realitas, sebagian umat Islam sering memaknai kelima istilah tersebut dalam makna yang sama, membaca. Sahabat sekalian, benarkah tadarus, tartil, tilawah, tadabur, dan kiroah itu mengandung makna yang sama? Ataukah masing-masing kosakata memiliki dimensi tersendiri? Satu persoalan datang menghampiri nalar agar segera kembali membuka lembaran demi lembaran khajanah ilmu yang pernah ditulis tinta emas para ulama. Kata tadarus terdiri dari 3 huruf dasar: da, ro, sha. Ia mengandung makna dasar, rapuh, dan berulang-ulang. Demikian penjelasan yang ditemukan dalam kamus bahasa. Kata darosa dalam kehidupan sehari-hari seringkali dibakukan maknanya dengan belajar. Andai realitas itu dihubungkan dengan kedua makna dasar darosa, apa gerangan makna yang akan diperoleh? Terlebih jika realitas itu dihubungkan dengan salah satu ungkapan masyarakat Arab, darosa as-saub. Apakah ungkapan tersebut mengandung makna belajar di baju? Jika dilihat makna dasarnya, kelihatannya ungkapan darosa as-saub bukan untuk menunjukkan makna belajar di baju. Ungkapan tersebut menunjukkan baju yang telah usang lagi rapuh. Mengapa baju itu menjadi rapuh lagi usang? Jawabannya pasti. Baju menjadi usang lagi rapuh karena berulang kali dipakai. Jika ada 2 baju, yang satu terus-menerus dipakai, habis dicuci langsung dipakai lagi, lama-kelamaan warnanya akan memudar. Hingga akhirnya baju itu pun menjadi usang. Kainnya akan rapuh jadinya. Sementara itu, baju yang jarang dipakai
warnanya akan nampak terlihat masih bagus, kainnya pun masih kuat. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat dipahami, belajar merupakan proses yang cukup panjang untuk mengulang-ulang materi pembelajaran sehingga pelajaran yang telah dipelajarinya itu akan dikuasainya. Dari sini pula dapat dipahami, guru, mudaris, disebut mudaris dikarenakan ia senantiasa mengulang-ulang materi tertentu. Sehingga materi yang diulang-ulang disampaikan pada muridnya sudah begitu melekat dalam benak pikirannya. Sebagai ilustrasi, guru kelas 3 SD selama bertahun-tahun ia terus-menerus mengulang-ulang pelajaran kelas 2 SD. Karenanya, materi ajar kelas 2 SD sudah dihafal di luar kepala dan dipahaminya. Sahabat sekalian, proses pengulangan tersebut akan memunculkan makna yang lebih dalam lagi, yakni meneliti, menelaah, mengkaji, dan mengambil pelajaran. Oh iya, jika kata darosa ditambah huruf ta di awal, dibaca tadarrosa, maknanya akan berubah menjadi saling belajar atau mempelajari sesuatu secara lebih mendalam. Karenanya, tadarus harus dimaknai sebagai aktivitas pembacaan Al-Quran yang dilakukan bersama orang lain. Minimal dilakukan berdua secara berulang-ulang. Berbeda dengan darosa dengan wajan pa'ala, aktivitasnya bisa dilakukan sendirian. Oh ya, pembacaan tadarus itu merupakan tradisi kenabian. Ya, Nabi terkadang meminta para sahabatnya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Jika ada yang dianggap keliru, ia membenarkannya. Bukan hanya bersama sahabat. Setiap bulan Ramadan datang, Nabi senantiasa bertadarus bersama Jibril. Bahkan pada Ramadan terakhir, beliau tadarus sampai 2 kali sebagaimana dikemukakan Ibnu Abbas. An Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin minar Ramadan fayudarrisul Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya. Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Sahabat sekalian, sementara jika ditinjau dari penggunaannya dalam Al-Quran, kata darosa seringkali digandengkan dengan kata kitab. Am antum kitabun fihi tadrusun, yadrusun al-kitab, dan lain sebagainya. Sebagaimana dimaklumi bersama, kata kitab itu merujuk pada isi sesuatu yang tersusun secara sistematis dari A sampai Z. Karenanya, dalam dimensi darosa, seorang pengkaji Al-Quran akan disebut yadrusun pada saat ia secara bertahap melakukan pembacaan isi kandungan Al-Quran. Ia memulainya dari muqaddimah hingga akhirnya sampai pada bagian akhir. Ya, pembacaan semacam itu tidak bisa dilakukan di tengah-tengah. Berdasarkan makna itu pula, dalam pengkajian Al-Quran semacam itu dikenal istilah khotaman dan tadrij yang secara tersirat menunjuk adanya batasan-batasan tertentu saat mengkaji Al-Quran. Sahabat sekalian, dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia,
kata tilawah begitu populer lagi dirindu. Ya, kata tilawah itu sering digandengkan dengan kata musabakoh, suatu kegiatan rutin yang diselenggarakan pemerintah dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkat RT hingga sampai tingkat internasional. Di antara kegiatan MTQ yang begitu melekat dalam benak mayoritas masyarakat Muslim Indonesia adalah langgam para qori yang begitu merdu lagi syahdu. Karenanya pula, saat seseorang mengucapkan kata tilawah, pikiran sebagian masyarakat Muslim Indonesia langsung menghubungkannya dengan langgam Al-Quran dan kompetisi. Namun, jika kita mencoba menelusuri kembali ragam literatur, ternyata kata tilawah itu berasal dari tala yatlu yang mengandung makna dasar tabi'a atau ittaba'a, mengikuti secara langsung tanpa pemisah. Berdasarkan makna dasar tersebut, para ulama memahami kata tilawah dengan mengikuti isi perintah dan larangan yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Ya, tilawah itu menunjuk pada pembacaan yang bersifat spiritual yang diiringi dengan komitmen untuk mengamalkan isi kandungannya. Di samping itu, sebagaimana dikatakan oleh Murad, tilawah mengandung makna bergerak maju, mengikuti urutan, pergi mengajar, menjadikan sebagai pembimbing, pemimpin, model, menerima wewenang, bertindak, mempraktekkan jalan hidup, memahami dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Dari sini dapat dipahami, tilawah merupakan upaya intensif untuk mengikatkan diri pada firman Allah, satu demi satu, selangkah demi selangkah, hingga mencapai taraf tertentu untuk melanjutkan pada taraf yang lebih tinggi tingkatannya. Menurut Quraisy Shihab, implikasi aktivitas tilawah adalah mengikuti dan menerapkan jalan hidup yang digariskan di dalam teks yang dibaca. Sementara terkait penggunaannya dalam Al-Quran, kata tilawah sering digandengkan dengan kata ayat dan rasul. Karenanya, kata tilawah erat kaitannya dengan salah satu tugas dan fungsi rasul, yakni membacakan ayat-ayat Allah kepada umat manusia. Oh ya, kata membacakan menuntut adanya audien, sehingga dengannya kata tilawah bisa dimaknai sebagai pembacaan dalam dimensi pendidikan dan dakwah yang menuntut si penyeru agar terlebih dahulu mengikuti isi kandungan Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran sehingga ia menjadi suri tauladan saat menyeru orang lain. Di samping itu, perintah tilawah pun menuntut si penyeru agar tidak mengurangi atau menambahkan redaksi isi pesan ayat-ayat yang dibacakannya. Sahabat sekalian, dalam komunitas Muslim Indonesia, kata tartil tidak kalah populer. Bahkan, kata tersebut menjadi slogan yang senantiasa menempel pada buku-buku tajwid. Oleh sebab itu, tidak heran kiranya jika sebagian masyarakat sering mengidentikan tartil dengan tajwid. Sementara jika dilihat dari makna dasarnya, kata tartil itu berasal dari ro, ta, la, yang mengandung makna dasar ittisaq, terpadu, dan intidom, sistematis. Oh ya, dalam budaya masyarakat Arab, kata rotala suka digunakan untuk mengilustrasikan gigi. Rotala asnan, giginya tartil. Maksudnya, gigi yang putih, bersih, lagi tersusun rapi.
kebalikan dari gigi yang tak beraturan, karehol. Karenanya, kata tartil erat kaitannya dengan aktivitas pelafalan huruf, makhraj huruf, koma, dan titik, sehingga bunyi yang diucapkannya menjadi jelas. Sementara ditinjau dari segi penggunaannya dalam Al-Quran, kata rotala itu berelasi dengan malam dan tugas yang berat serta ketenangan jiwa. Lihat surat Al-Mujamil dan Al-Furqan. Berdasarkan dua ayat tersebut, sementara dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembacaan tartil itu adalah untuk mengokohkan kejiwaan seseorang sehingga ia akan mampu melaksanakan tugas yang teramat berat. Ya, tugas kenabian itu teramat berat. Tugas ulama juga teramat berat. Demikian halnya tugas seorang dalam mengarungi kehidupan itu teramat berat. Saat menghadapi tugas berat, biasanya akan memunculkan kegalauan, bahkan bisa saja pada akhirnya akan berdampak pada stres. Nah, agar stres tidak terjadi, seseorang harus membaca Al-Quran secara tartil, baik dilakukan pada siang hari, terlebih pada malam hari. Mengapa demikian? Karena dipungkiri ataupun tidak, pembacaan yang memperhatikan makhraj huruf, titik, koma, dan dilakukan secara perlahan di tengah kesunyian malam akan memunculkan simfoni yang teramat indah yang dengannya pula akan mampu menggetarkan jiwa seseorang. Bunyi-bunyi itu, disadari ataupun tidak, akan menjadi energi pendorong agar seseorang melakukan aktivitas. Oleh sebab itu, saat Ummu Salamah ditanya terkait sifat bacaan Nabi, beliau menjawab qiraah mupasyirah, bacaan yang diresapi. Makhraj hurufnya jelas dan berhenti pada setiap akhir ayat. Imam Mujahid pernah ditanya terkait dua orang yang mengerjakan sholat. Orang pertama membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, sementara orang kedua membaca surat Al-Baqarah saja. Namun waktu yang mereka habiskan, baik berdiri, ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud, sama. Mujahid menjawab, yang membaca surat Al-Baqarah saja itu lebih utama. Oh ya, dalam membaca Al-Quran itu dilarang berlebihan dalam kecepatan membacanya yang diistilahkan dengan al-hajromah. Hal itu didasarkan pada riwayat Abdullah bin Mas'ud. Seseorang berkata kepadanya, "Saya membaca surat-surat mufassal dalam satu rakaat." Beliau menegaskan, itu adalah syair. Sungguh banyak orang membaca Al-Quran, namun Al-Quran hanya melewati batas tenggorokan saja. Bacalah Al-Quran secara perlahan, jelas titik dan komanya. Bacaan semacam itu akan jauh lebih kuat menghujam ke dalam hati si pembaca. Sahabat sekalian, dalam komunitas Muslim Indonesia, kata tadabur begitu populer. Kata tersebut seringkali digunakan untuk suatu kegiatan di alam terbuka. Ya, tadabur alam. Terlepas dari penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, ternyata dalam Al-Quran, kata tadabur senantiasa digandengkan dengan Al-Quran, bukan dengan alam. Oh ya, kata tadabur itu berasal dari da, ba, ro, yang mengandung makna dasar akhir suatu atau ujung sesuatu. Makna semacam itu dapat dicermati dalam firman-Nya, wa minal laili fasabbihhu wa adbaros sujud, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Imam Ajujaj menyebutkan
bahwa yang disebut dengan dabaro itu adalah an-nadru fi akibatis syai, memperhatikan, mempertimbangkan akibat suatu pekerjaan. Al-Jurjani menambahkan, tadabur itu adalah ibaratun anin nadri fi awaqibil umur wa huwa qaribu minat tafakkur illa anna tafakkura tasarruful qalbi bin nadri fid dalil wa tadabbur tasarrufuhu bin nadri fil awaqib. Ibarat yang menjelaskan makna melihat akhir sesuatu. Ia mempunyai kedekatan makna dengan tafakur. Namun, tafakur itu merupakan pekerjaan untuk melihat sesuatu berdasarkan indikasi-indikasi. Sementara tadabur melihat akibat suatu pekerjaan. Salah seorang penyair menegaskan, kalian tidak berusaha menjaga diri dari keburukan sebelum kalian mengalaminya. Kalian juga tidak akan memahami hakikat dan substansi sesuatu kecuali dengan tadabur. Oh iya, kata dabaro jika ditambah huruf ta di awal akan menjadi tadabbaro yang sewajan dengan tafa'ala. Ia mengandung makna melakukan sesuatu dengan susah payah sehingga memperoleh hasil setelah adanya mujahadah. Berdasarkan makna tersebut, paling tidak dalam pembacaan tadabur itu ada 3 unsur makna yang harus diperhatikan, yaitu 1. At-takalub, melakukan sesuatu dengan usaha maksimal. 2. Tadarruj, memberi kesan adanya kesinambungan dalam melakukan sesuatu dan kegiatan yang dilakukan itu berulang-ulang. 3. At-taksir, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara kontinu dan berulang-ulang. Oh ya, Muhammad Husain ibnu Muhammad Ad-Damagini menyatakan, kata dabaro dan derivasinya dalam Al-Quran menunjuk pada 6 pengertian. Yang pertama, punggung. Hal ini sebagaimana dapat dicermati pada surat Yusuf ayat 28. Kedua, dabaro bisa berarti agama yang sesat sebagaimana firman Allah yang termaktub pada surat Al-Isra ayat 46. Ketiga, dabaro dimaknai sebagai akhir sesuatu sebagaimana firman-Nya yang termaktub pada surat Qaf ayat 40. Keempat, dabaro dimaknai dengan pergi. Hal ini bisa dicermati pada firman Allah surat Al-Mudassir ayat 33. Kelima, kata dabaro bisa juga bermakna yang tersisa, sebagaimana firman Allah yang termaktub pada surat Al-An'am ayat 45. Keenam, tadabbur bisa dimaknai dengan merenungkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad ayat 24. Sahabat sekalian, Imam Hasan Al-Basri pernah menyatakan, demi Allah, tidak termasuk mentadaburi Al-Quran jika hanya sekedar membaca Al-Quran dengan menjaga huruf-hurufnya, makhraj-makhrajnya, namun tidak meninggalkan larangan-larangan Al-Quran. Sehingga ada orang yang mengatakan, aku telah hafal Al-Quran secara keseluruhan, namun kita tidak melihat bekas Al-Quran itu darinya. Berdasarkan data-data tersebut, sementara dapat disimpulkan bahwa tadabur itu merupakan aktivitas pikiran dan perasaan dalam merenungkan dampak atau akibat dari suatu perbuatan. Baik tafakur maupun tadabur, keduanya sama-sama dilakukan dengan menggunakan mata hati. Bedanya, tafakur dilakukan untuk meneliti dalil atau indikator segala sesuatu. Sementara tadabur dilakukan untuk meneliti akibat-akibatnya, yang dengannya akan mendorong si pembaca untuk senantiasa waspada dalam menjalani kehidupannya.
ia akan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Sahabat sekalian, sementara itu, kata qiraah menunjuk penghimpunan huruf atau kalimat dalam suatu urutan secara terpadu. Qiraah bisa bermakna berusaha memahami, tafahama, terus mempelajari, berupaya mengerti secara mendalam, dan beribadah secara tekun. Dalam hal ini, hafalan merupakan salah satu bentuk qiraah. Ya, karena menghafal semakna dengan jamaah dan menyatukan dhamma. Dari sini pula terlihat bahwa tujuan penyatuan berbagai huruf dan kalimat adalah untuk mencipta serta mengungkap makna, yang darinya akan terlahir pemahaman, pengertian, dan pelajaran. Dalam kehidupan kontemporer, kata qara'a diderivasi menjadi istiqra yang mengandung makna eksplorasi, investigasi, analisa, penelitian, dan pengujian.